meringankan fitnah kubur sama dengan Nabi. Kalau Tuhan mengatakan apa yang dilihat Nabi itu hanya boleh dilakukan Nabi sahaja. Contoh, ketika Isra Mi'raj, Rasulullah diperlihatkan syurga neraka. Di mana di neraka di situ dikatakan kaum perempuan ramai menjadi penghuni neraka disebabkan daripada buka rambut dan sebagainya, kemudian selalu ngegibah, kemudian ingkar kepada suaminya. Adakah ini tidak boleh perempuan memperbaikinya, mengikuti? Oh, perempuan tidak perlulah menutupi aurat ataupun tak perlu tak ingkar kepada suaminya sebab hal itu cuma dilihat oleh Rasulullah. Adakah begitu? Lau kana khairan la sabaquna. Berat begitu Ridwan. Jikalau seandainya itu sesuatu yang sesuatu yang baik, maka ketika Nabi telah wafat atau ketika Nabi masih hidup kemudian ada yang wafat, maka dilakukanlah hal yang serupa tanpa diikat dengan kondisi dan waktu, tanpa diikat dengan kondisi dan waktu. Tapi kenyataannya itu tidak dilakukan secara mutawatir, terus menerus, berkesinambungan. Berarti kejadian itu yang dilakukan Nabi hanya terikat dengan waktu dan kondisi. Nah, ini dia berat ini kawan-kawan. Dalil yang sering digunakan, dalil-dalil yang ambigu. Yang ambigu yang berlaku umum kemudian mau dikhususkan. Pak Abu mengatakan, saya panggil Pak Abu. Bukan Abu, Aris. Aris. Kan ada belakang ada Abu. Beliau beliau masih terhijab dalam pemaknaan ayat. Jadi sulit. Kalau Pak Abu melakukan, kalau segala sesuatu yang baik yang dilakukan oleh Rasulullah, maka silakan lakukan. Adakah menurut Pak Abu mentauhidkan Allah, berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar itu adalah perkara yang tidak baik? Begitukah? Pak Abu tadi membuat satu narasi mengatakan kalau perkara yang baik maka silakan lakukan. Jadi menurut Pak Abu, zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah ini adalah perkara yang tidak baik yang dilakukan oleh Rasulullah dan kita tidak boleh melakukannya. Naudzubillah. Daripada mana ajaran mengatakan bertahlil, bertasbih, bertakbir ini adalah perbuatan yang tidak baik, sehingga Pak Abu mengatakan kalau perbuatan itu baik maka lakukanlah. Hadis ini memberi contoh yang tidak baik, rupa-rupanya baru tahu gua. Ini minta dalil dari kalangan sahabat selepas kisah itu sekiranya ada. Ini ada yang bertanya. Allah 1000 dalil pun Pak. Kalau kanto masih terhijab susah. Betul dalilnya tuh Pak Abu. Satu dalil aja kalau orang yang nggak kena hijab pasti paham. Oh iya, tak kena hikmah gitu. Orang antum terhijab akalnya. Hai, pening paleden kalau macam ini. Sungguh pening paleden. Aduh, tak tahulah Pak Abu. Malas gue kalau macam ini. Saya cakap, ayo fahami matan hadis satu persatu. Tapi kalau dah macam ini berat kawan. Sudah tak ada obat. Saya belum menemukan dalil spesifik. Karena yang ini selalu dalil sudah spesifik untuk tahlilan ini Pak Abu. Dalil yang selalu dipakai, dalil yang selalu mana dalil larangannya daripada Nabi mengatakan kalau idza mata ibnu Adam maka kalian jangan keluar bertakbir, bertasbih dan sebagainya, ataupun kalian jangan berkumpul-kumpul bertakbir, bertasbih sebagainya. Mana? Kalau dalil yang Rasulullah melakukan ada, saya sudah bagi. Mana pendalilan larangannya sehingga menjadi pemansuhan bagi hadis ini? Mana dalilnya? Mana? Itu tidak perlu ada dalil pelarangan. Kenapa bisa? Karena sahabat mengatakan itu tadi wala
Ittabi'u wala tabtadi'. Ikuti saja, tidak usah membuat perkara yang baru. Ikuti saja, ya kita mengikuti saja. Ada Pemahaman tidak- antum ya, keliru, selepas kisah itu ada sahabat yang melakukan hal yang serupa, nggak ada. Berarti hadis itu disalahpahami atau dijadikan sebagai kambing hitam, Tuh. padahal dia itu terikat Pak Abu. Ngarang. Pak Abu. Kambing terikat dengan kondisi. Perlukan hidayah Pak Abu. Jadi dalilnya ini selalu yang ambigu. Yang ambigu nggak ada yang khos. Ini yang sering dijadikan dalil. Aduh. Entahlah Pak Abu. Ini Pak Aris itu menggunakan metode ini apa namanya? Kalau nggak ngelihat dengan mata ya saya nggak mau gitu, walaupun itu benar kayak gitu, cangklek maksudnya. Metode kayak orang Jawa bilang itu makan linggis. Jadi akalnya menggunakan akal makan linggis, ular makan linggis. Sekejap, saya ada bagikan. Pak Abu tadi mengatakan dalil larangan itu tidak perlu kamu minta, dia begitu bukan? Kawan-kawan ada tak ingat satu perintah daripada Allah? Buatlah apa yang Nabi mu bawa dan tinggalkan apa yang Nabi mu larang. Bunyinya macam mana ya tu? Sekejap. Ittabi'u wala tabtadi'u. Ikuti saja yang dilakukan Nabi, nggak usah buat tambah-tambah bid'ah-bid'ah. Bukan yang itu, bukan yang itu. Enggak, biar lebih sesuai dengan kondisi. Kondisi Bukan kos. yang itu. Saya cuman ayatnya lupa saya. Ayah. Sekejap. Saya lupa ayatnya sekejap. Apa sahaja yang Nabi Pak Abu dekat mana sekarang tuh Pak Abu? Di Indonesia bahagian mana? Di tengah kah? Di timur? Di laut? Di darat kah? Ya, nyambung Malaysia, ya. Daratan. Oh di mana? Di Sumatera kah? Kalimantan. Di tempatnya di mana? Kalimantan. Oh Kalimantan tuh agak jauh. Yang dekat dengan sini itu di Riau, tempatnya Ustaz Abdul Somad tuh. Tapi memang iya, di Kalimantan ada beberapa orang yang dia berfahaman agak literal macam Pak Abu ni. Yang dia condong kepada Wahabi Salafi. Ada beberapa orang yang pernah masuk di live-nya Kaza. Tetapi kalau saya boleh tahulah Pak Abu. Tapi sekejap saya cari ni dulu dalil. Kenapa sampai sekarang ini Pak Abu masih berakidah Allah berada di atas arsy? Apa penyebabnya? Masih berakidah. Pertama, Al-Quran itu datang dengan sesuatu yang bisa dipahami. Betapa banyak ayat yang mengatakan Allah di atas arsy, lahul yadan, al-ain. Itu semuanya digunakan di dalam Al-Quran dengan bahasa Al-Quran, bahasa hadis. Itu untuk dipahami dan punya makna. Kalau tidak punya makna, apa gunanya? Berarti Allah membuat sebuah ayat yang tidak dimaknai, yang harusnya dijadikan sesuatu yang sia-sia, kan gitu. Kalau dia tidak punya makna. Siapa yang mengatakan ayat itu tidak ada makna tu? Siapa yang mengatakan? Ada yang mengatakan begitukah? Iya, Asy'ariyah mutaakhirah. Siapa? Ini. Saya nih yang paling
al-Asy'ariyah mutaakhirah. Sebab kenapa saya masih hidup sampai sekarang. Jadi untuk setakat ini saya termasuk yang mutaakhirah dan tidak Salah mengatakan satu bahwasanya ayat itu tidak mempunyai arti. Okey. Inilah kesalahfahaman yang berlaku kemudian disiarkan kepada masyarakat awam. Ini adalah satu kerosakan yang terjadi hari ini, kawan-kawan. Menurut Pak Abu, bahawa sahaja di dalam Al-Quran ini, contoh macam Ar-Rahman alal arsy istawa ini, istawa ini Al-Asy'ariyah mengatakan dia tidak ada makna. Dan ini tidak pernah dikatakan oleh Al-Asy'ariyah. Takwil itu bukan mentiadakan makna. Siapa yang mengatakan? Takwil itu arti Pak Abu, boleh saya tahu daripada mana Pak Abu mengatakan arti takwil? Tahu Pak Abu? Tahu? Iya. Arti takwil tahu? Iya. Apa arti takwil? Sarful makna. Apa itu sarful makna? Ya, apa? Sarful makna fi ghairi Apa itu? mawdihi. Saya mau tanya secara lafziah, bukan menggunakan lafaz lain. Secara arti, secara lughawi, arti daripada takwil itu apa? Takwil Saya itu mau apa katakan sih? gini, Fi'il saya mau ataupun katakan isim? Saya tanya dulu. Kamu mengatakan Asy'ariyah. Asy'ariyah ini menafikan, mentiadakan makna. Saya tanya kepada Generasi kamu. pertama. Saya tanya kepada kamu dulu supaya kamu menuduh memang betul-betul dengan pemahaman, bukan dengan kebodohan. Saya nak tanya, takwil itu isim ataupun fi'il? Babu? Takwil itu isim ataupun fi'il? Fi'il. Fi'ilan. Kamu belajar ilmu nahwu takwil jadi fi'il itu daripada mana, Pak Abu? Inilah menjadi masalahnya, kawan-kawan. Dia menuduh Al-Asy'ariyah menggunakan kebodohan. Kalau menuduh menggunakan kepandaian, okay, just go on. Mana datangnya di dalam ilmu nahwu takwil itu fi'il, mana datangnya? Daripada mana? Mustaqun min fi'il. Awwala yu'awwilu ta'wilan. Awwala yu'awwil. Saya belum bertanya daripada fi'il muta'addi apa, dia sudah membezakan antara isim dengan fi'il pun sudah tidak tahu. Ta'wil. Apatah lagi Ta'wil. bertanya apa daripada arti takwil. Pak Bu, takwil itu daripada isim masdar, itu isim ta'aw. Awwala Iya, yu'awwilu tahu, ta'wilan. Tapi takwil itu, Kalau tahu, takwil. kenapa jangan begini, jangan ada dusta di antara kita. Kalau tak tahu jawab tak tahu. Jangan pura-pura tahu. Jangan begini, jangan ada dusta di Takwil antara kita. mustaqun min fi'il. Kata dasar daripada takwil itu dari fi'il. Dan dia bisa Saya tidak tanya. Tapi Semuanya memang ada muta'addinya. Saya tidak tanya mustaq dia. Saya tanya takwil itu isim ataupun fi'il. berarti pertanyaan ini nggak perlu Sekarang juga. saya Bukan. nak tanya. Pertanyaan Harus ini enggak. ini. Harus. Enggak. Harus Pertanyaan ini nggak wajib perlu. Ini langsung hukumnya saja ke poinnya. mengetahui tentang perkara. Pak Abu, wajib hukumnya mengetahui hal ini kamu. Karena kamu menuduh Al-Asy'ariyah takwil itu mentiadakan makna. Ini tidak betul ini. Tuduhan kamu akan dituntut sampai kamu al-wafat. Tuduhan kamu yang tidak betul ini sampai kamu digalikan lubang 30 kali meter, 3 meter di Ini kontra- 8 kontra- kaki. Kontradiksinya Asy'ariyah. Al-mutaqaddimah Bang Aris, bukan saya mau ngomong yang banyak, mendingan kalau nggak ngerti ilmunya diem, belajar dulu. Iya, Bagaimana antum bisa lebih baik menghakimi diam. ulama yang lebih host. Kita mah nggak ada apa-apanya.
Begini Pak Aris. Asyairah yang pertama itu berbeda Assalamualaikum dengan yang belakangan. warahmatullahi wabarakatuh. Kak Azza maupun yang lainnya, Ustaz Aris, Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Ustaz. Apa yang mau kita Tolong debatkan Ustaz. hari ini? Masalahnya sia-sia Pak Aris kalau niatnya begitu. Hangus semua amal-amalmu. Oke baik, begini Ustaz siapa namanya? Ustaz Fauzi, Fauzia, namanya Fauzia, macam perempuan Ustaz. Betul ke? Ke saya salah itu bacanya Ustaz? Fauzia Itu Az-Zahra, adalah betul ke tuan? saya. Gimana sih kamu Oh, ini? si. Okey, baik. Kak Minta Azza ini maaf. Saya ingat gini, namanya. Kak Azza, saya ini udah banyak lah debat-debat, maksudnya diskusi sama orang Asy'ariyah, orang-orang yang Ahlus Sunnah Oh, wal jadi Jamaah. tuan ni bukan Katanya, Asy'ariyah, tuan ini Wahabi Salafila begitu kah? jelas dong. Okey, Jadi gini. santai. Tapi Okey, saya lebih kalau baik begini, debat sama Kak daripada Azza, saya takia. bilang bukan. Mungkin teman-teman Aswaja tahu lah saya kan. Maksudnya gini. Okey, begini Ustaz. Okey, begini. Mungkin Ustaz boleh tolong Ustaz Abu Aris. Begini. Ustaz Abu Aris mengatakan bahwasanya Al-Asy'ariyah ini mentiadakan ayat Al-Quran. Artinya ayat Al-Quran. Dia kata, ayat Al-Quran itu datang kepada kita itu semuanya ada maknanya. Ada ilmunya. Tapi Al-Asy'ariyah mentiadakan maknanya. Kenapa Asy'ariyah mentiadakan makna? Mentakwil. Oh, jadi maksudnya mentakwil itu adalah mentiadakan maknanya. Kalau saya tahu, tolong bantu Ustaz Abu Aris, apa arti lughawi, makna lughawi? Saya tak minta istilahinya. Lughawinya saja daripada takwil itu apa artinya? Adakah betul seperti yang dikatakan oleh Abu Aris, yakni mentiadakan makna? Begitukah? Secara lugu kan awwala yu'awwilu. Kan gitu, Jadi dia mutaaddi asal daripada fi'il awwala yu'awwilu ta'wilan. Ta'wil. Jadi kalau saya boleh tahu, awwala itu apa artinya Ustaz? Dia gini, Kak. Sarful makna itu. Saya mau tahu artinya awalah itu apa. Di mana kamusnya bahwasanya awalah itu artinya adalah sorful makna. Di mana kamusnya? Sila bagi kamus saya. Kamus apa? Kamus Ma'ani kah? Nanti saya kasih di lisanul Arab ya. Jangan begitu Ustaz. Jangan ada dusta di antara kita. Iya, Saya tanya jelas kepada dong. orang awam Arti pun kita saya jelas tahu. gitu loh. Tuan-tuan, Maroji kita jelas. puan-puan sekalian. Cuman saya ini lagi di masjid. Apa Saya artinya nggak mau. awal? Artinya awal akhir apa tuan-tuan? Huwal awwal wal Ustaz. akhir wal zahir wal batin. Rasanya budak yang baru lahir 1 bulan bila orang mengatakan ini awal. Tahu, oh maknanya itu yang pertama. Kalau Jadi- mengikuti wazan, itu kan mengikuti wazan awala, fa'ala. Jadi kenapa? Sebab dia keluar daripada konteks. Apa artinya asalnya awal? Yakni yang pertama. Kemudian mengikuti wazan menjadi awala yu'awwilu ta'wilan sebab mempunyai arti mengutamakan, mengawalkan. Begitu Ustaz. Jadi arti Mengawalkan apa yang lughawi diawalkan daripada takwil itu? takwil adalah mengutamakan arti yang sesuai. Takwil Mengutamakan itu arti yang sesuai tidak ada dalilnya. Itu mengutamakan namanya sorful makna. tak ada dalilnya. Saya bagi dalilnya daripada Al-Quran. Apa Saya pula? bagi dalilnya daripada Beda-beda. Waladzi ansala alaikal kitab Saya minhu bagi ayatun muhkamatun dalilnya. hunna ummul Ini kitab saya wa bagi ukhra dalilnya sekejap. Beda. Saya bagi dalilnya. Wa ma ya'lamu Ini, ta'wilahu ini. illallah. Contoh istawa. Ini Ustaz. Istawa Ustaz ni Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa thumma kita istawa pergi 'alal kepada 'arsy. kamus Ma'ani. Saya bagi kepada kamus Ma'ani ya Ustaz. Istawa sama istaula Jadi, itu nggak istawa, ada dalil contoh. dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi Sekarang istawa. wasallam gitu loh. Istaula itu nggak ada. Kalau dalam Okey. bahasa Arab ya ada Ustaz, dong. ini
Ustaz, tengok ni. Okey, ini Kamus Mani. Kamus Mani ya ini. Kamus Mani. Saya cari daripada Kamus Mani. Ini Mu'jam Arabi. Sekarang saya tengok. Jadi di dalam Kamus Mani ini lafaz istawa. Ini lafaz istawa mempunyai berapa arti ni? Banyak arti ni. Banyak arti ni. Tengok tu. Berapa arti dia bagi dalam kamus tu? Banyak arti. Contoh yang pertama. Kalau istawa ta'am. Kalau istawa disandarkan kepada makanan, awis samra ataupun buah-buahan, maka dia nadhih, maka dia sudah pun masak, makanan itu masak, buah-buahan itu sudah pun matang. Kalau istawa disandarkan kepada makanan ataupun buah-buahan, kalau istawa disandarkan kepada ardi, maka sarat ataupun mumbasitah, ini longsor ataupun sudah terjadi haru biru. Istawat bihil ardah, halak, maksudnya halak ini sudah haru biru lah. Kalau dia disandarkan kepada bumi, istawa ini, maka dia bergantung. Ini ayat mustarak, Ustaz. Jadi kalau contoh istawa alaih, kalau dia istawa kemudian diikuti dengan huruf jar ala seperti ar-Rahman ala, bukan? Maknanya itu di dalam kamus yang sesuai artinya adalah istaula. Jadi sekarang kenapa kita al-Asy'ariyah ini mentakwil? Artinya mentakwil itu apa? Mengutamakan arti yang paling sesuai. Jadi di banyak arti ini diutamakan memilih arti yang paling sesuai. Itu dipanggil mentakwil. Jadi di dalam Al-Quran mengatakan Ar-Rahman ala. Jadi Ar-Rahman alal ala diikuti dengan huruf ala, bukan? Ar-Rahman alal arsy istawa, begitu bukan? Jadi istawa gitu. Ustaz, tuan, di dalam ayat Al-Quran Ar-Rahman ala, bukan? Alal arsy istawa. Enggak. Jadi istawa diikuti huruf jar ala, bukan? Bukan Saya alaihi. tanya kepada tuan, di dalam Al-Quran Iya ala, tapi bukan alaihi. diikuti dengan huruf ala ke tidak? Ala, tapi bukan Sama alaihi. tuan, cuman ini ya Allah, kamu tidak boleh membezakan domir mutasil dengan domir. Ini apa tuan? Ini apa? Hah? Ini apa? Apanya? Ini apa ini? Inilah ini apa ini? Dipanggil apa? Domirun muttasil. Domir apa itu? Domir Kok domir mutasil apa? bukan? Gimana ini? Ini domir mutasil bukan? Iya, dia itu kan Domir majrur. mutasil kenapa di sini? Sebab ini bersambung dengan domir mutasil. Sedangkan di dalam Ar-Rahman alal arsy itu dia tidak bersambung kepada mutasil. Itu al-arsy itu bukan domir, itu lafaz. Jadi menggunakan ala. Itu bezanya tuan, ya Allah. Kalau istawa kemudian diikuti huruf ala, maka menurut kamus Arab yang sesuai artinya istaula. Faham? Astagfirullahaladzim. Istaula. Istaula itu Jadi dari mana lagi, ya daripada- Allah? Ini kamus ini. Kamus Enggak. mana ini? Dalam lisanul Arab ini. Orang Arab memahami begitu. Ini saya tidak. Para ini salaf itu kamu Google lah. Para sahabat itu enggak ada yang gitu. Aduh, Itu adanya orang Jahmiyah. Nih. Kamus. Kamu ini ikut akidah Jahmiyah ya? Oh, jadi kamus pun Jahmiyah lah. Masya Allah. Jadi kamus pun Jahmiyah lah. Ini Istawa kamus ya, ini bahasa ma'al Arab, ghalabah. tuan. Atau Kamus enggak bahasa ada istawa, Arab. enggak ada ma'al ghalabahnya? Iya. Jadi di sini kan tadi takwil itu daripada perkataan asalnya awalah mengutamakan. Kenapa harus diutamakan? Maksud mengutamakan itu apa? Mengutamakan arti yang sesuai baik secara lafaz ataupun secara murad. Menurut kamus, kalau istawa diikuti ala, maka dia mempunyai arti istaula menurut kamus bahasa Arab yang difahami orang Arab. Begitu. Sebab itu al-Asy'ariyah ini pandai bahasa Arab. Jadi istawa Apa itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala? mengutamakan arti yang paling sesuai. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Itu apa artinya?
Ayo. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Okey, sekarang sebelum pergi kepada ulul albab itu Ustaz, Rasulullah mengatakan apa? Saya ruju fi akhir zaman, akan keluar di akhir zaman. Itu dipanggil apa? Kaum muda ataupun kaum ruwaibidah, yang mana dia membaca Al-Quran tidak sampai kepada tenggorokannya. Al-Quran ini dibaca lebih baik difahami. Yang mana Rasulullah mengatakan pemuda tersebut akan keluar di akhir zaman membaca Al-Quran tidak melepasi tenggorokannya, imannya keluar melesat sebagaimana keluarnya busur daripada anak panahnya. Ini menurut Rasulullah. Sekarang saya tidak nak tengok tuan membaca Al-Quran dengan cantik-cantik, tidak. Tapi saya nak pemahaman tuan memahami Al-Quran macam mana. Sesuai ke tidak dengan Rasulullah, sehingga terlepas daripada yang Rasulullah katakan jenis ruwaibi itu. Sekarang saya nak tanya kepada berarti tuan. kan kamu Sekarang menyindir sekarang saya udah seperti pada itu. muncul ya. Nyata ternyata dalilnya Nabi. Fakta. Iya, dalil Nabi fakta memang sudah ada. Sahih. Sekarang saya Kak tunjuk Azhar, kamu. Jadi di sini Kita gini aja begini. loh, Kak Azhar. Kita diskusi sehat aja. Maksud gini, Kak Azhar. Sehat Kita lah gini aja lah. ni. Iya, maksudnya gini Kak Azhar. Gini aja. Kak Azhar tentukan waktu, kita tentukan waktu, kita diskusi tentang apa, boleh lah. Karena memang ini memang cuma main-main aja nah sebenarnya. Maksudnya Okey, itu okey, bukan baik. Besok Besok. khas for you. tentang apa itu? Saya Jam live berapa? setiap hari pukul 4 sampai pukul 6. Kalau begini, saya ni tak pasti. Kalau saya punya jadual di tempat kerja tidak ada yang dikerjakan di luar offshore, maka bolehlah live. Tetapi ada kalanya saya ada buat site visit keluar. Jadi bila keluar kadang balik dekat office lewat, maka tergendala live. Jadi kalau besok saya tidak ada jadual buat site visit keluar, pekerjaan yang khas, maka live saya daripada pukul 4 sampai pukul 6 saja, dan saya khaskan untuk Ustaz Fauzi. Okey? Sebab Fauziah ni nama wife Ustaz, saya panggil Ustaz Fauzi. Okey? Ya, Fauzi nggak itu apa-apa, untuk Kak Azhar. muzakkar. Kalau Fauziah ini untuk muannas. Kita buat aja gini aja. Aqwalus salaf Jadi- alal istiwa, ya, gimana? Ya. Jadi tajuknya adalah berkenaan Ar-Rahman alal arsy istawa. Berkenaan akidah. Iya, lah. maksudnya Baik-baik. kita nukil perkataan para as-salaf maupun khalaf tentang istiwa, oke? Boleh. Kita nukil boleh. Jadi mana rujukan Kak Azhar yang mengatakan demikian dan mana rujukan kami yang mengatakan demikian? Okey, boleh. Baik. Itu nice. Maksudnya kita berhujah besok sesuai dengan apa kitab-kitab yang sudah dibawa oleh ulama mutaqaddimin, begitu Tapi kan? jangan dibilang kitab Wahabi ya. Okey. Saya tidak akan mengatakan Gini. kitab Wahabi kalau ulama itu muktabar dan dia ada sanad daripada ulama-ulama daripada salaf sampai ke khalaf. Oke, Kak Azhar. Saya tidak akan mengatakan itu adalah ulama yang Wahabi, tidak ada. Jadi contoh, Ustaz mengatakan Imam Ibn Taymiyah ini mengatakan Allah mustawin wa annahu mustawin ala arsy bi dzatihi, itu adalah pandangan salaf. Jadi ini tak boleh. Kenapa? Imam Ibn Taymiyah itu bukan ulama salaf, itu ulama khalaf di abad yang ke-6 ke-7. Sekarang di mana ulama salaf sebelum Imam Ibn Taymiyah mengajarkan sedemikian? Jadi begitu. Saya nak kitab yang sebegitu. Tapi Baik, ada waktu kemarin. saya mau narasi ya paparkan, Om, Kak Azhar. buat Cuman pendengar, nantilah apa saya papar. Kemarin udah Anda paparkan, cuman Anda lagi di masjid nggak bawa apa satu lagi. Iya, sekarang kan bukan Ustaz. Saya Sekarang mau penentuan narasi. bagaimana. Bentar. Buat Silakan, pendengar Ustaz. nih. Ini ada risalah apa ada risalah banyak lah di. Bukan ada sekarang ulama Ustaz. Itu dia punya hujah besok Ustaz. Saya cuma nak kalau Ustaz tak mau saya katakan ulama itu ulama Wahabi, maka Ustaz harus memberi
sanad sebelum imam itu, imam ini yang mengatakan begitu. Begitu juga Kak Azhar. Begitu Oke, juga oke, Kak Azhar. siap. Kak Azhar akan mengatakan Ya, sahih. kita al-Asy'ariyah ini Baik. Siap, berpandangan begini sebab ulama sebelumnya imam ini mengatakan begini. Begitu. Iya, iya. Apa-apa Kak Azhar. Oke. Ustaz MBD, ya Ustaz MBD, apa yang tadi Ustaz MBD nak bagi pandangan tu, silakan Ustaz. Oke, Ana duluan ya. Soalnya Ana lagi ada apa Baik, nih? Cuman Ana tadi kurang. Okey, syukran Ustaz. Afwan. Okey, syukran Ustaz Fauzi. Oke, siap. Tuh, saya mau narasi dulu, Masalah dia mah- kabur. Bukan Bang MPD. Gini, saudaraku. Saya sudah Ada. Oh sudah ya, siap. Bukan, Oke, bukan. saya- Jangan dipikir seperti itulah. Enggak cocok Oke, juga. oke, Sila- saya sila bagi narasi dulu. pandangan saja, Buat MBD. saudaraku Ustaz. ya, saya punya pandangan. Jadi untuk para pendengar kaum muslimin wal muslimat, ingat bahwa orang yang berkalam dengan Al-Quran itu tidak semuanya imana mahabbatullah. Dia tidak mempunyai keimanan dan kecintaan kepada Allah. Maka ingat, zaman ini memang sudah ada dan banyak terjadi, sehingga nanti akan terjadi fitnah akidah, fitnah agama, Iya. fikroh dan sebagainya. Nah, cirinya salah satu adalah orang yang bermahabbah. Karena ingat peristiwa Sayyidina Ali karramallahu wajha dibunuh oleh orang yang melantunkan Al-Quran dengan merdu, mendayung-dayung. Iya, sahdu. Khawarij itu Hati-hati itu. memang mengaku Nauzubillah, terpaling summa Al-Quran, even nauzubillah. Rasulullah pun dikatakan tak soheh. betul. Maka hati-hatilah ya, jangan terkesima lidah-lidah bahasa Al-Quran tapi tidak punya mahabbatullah. Begitu kira-kira. Assalamualaikum Ustaz. warahmatullahi Ada, wabarakatuh. Kan Ya, ada tafadhol. satu sejarah Ustaz. Kawan-kawan boleh tengok di hadis. Ketika itu asal muasal daripada Khawarij ini macam mana? Anak. Ahli ibadah sahabat. Sahih. Ketika itu Rasulullah SAW didatangi sahabat, ya Rasulullah, ada salah satu daripada sahabat kita ni, Masya Allah, di dalam beribadah, Masya Allah, khusyuk. Dia punya amalan dipenuhi dengan ibadah. Betul-betul sahabat mengadu kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah, mana orangnya tu? Ada Rasulullah. Kebetulan ketika itu tiba-tiba dia timbul. Itu ya Rasulullah. Kemudian saya tengok dia kena caprok dengan syaitan je. Menurut sahabat, secara zahirnya ahli ibadah. Tetapi setelah dilihat oleh Rasulullah, dia kena tampar dengan syaitan. Saya tengok muka dia kena tampar dengan syaitan saja. Dan ketika Nauzubillah itu min dzalik. Rasulullah mengatakan apa? Dia sahabat yang ahli ibadah yang dikatakan digosipkan oleh para sahabat ahli ibadah itu, ternyata Khawarij itu, dia tengah solat ketika itu. Dia kata kepada Sayyidina Ali, kamu boleh tak bunuh dia? Akhir zaman Rasulullah sudah kata. banyak sekali. Nauzubillah min dzalik. Kemudian Benar. Rasulullah mengatakan, Sayyidina Ali tengok dia hendak membunuhnya, dia dalam keadaan solat. Dia balik kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tak boleh saya membunuh dia dalam keadaan solat. Sayyidina Umar juga begitu juga, tak boleh sebab dia tengah dalam keadaan solat. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Andai katalah kalian dapat membunuh hamba Allah ini, dia kata, orang ini, dia kata, yang kalian anggap sebagai ahli ibadah ini, kalau kalian dapat bunuh dia, niscaya tidak ada khilaf berlaku di antara umatku sampai hari kiamat. Jadi perpecahan yang berlaku di antara umat Muhammad disebabkan orang yang ahli ibadah ini. Dialah yang mengaku terpaling umat Nabi, paling Al-Quran di zaman Rasulullah lah. Tetapi rupa-rupanya kena caplok dengan setan. Soheh. Ni, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, ya Habibi. Ustaz Ibn Hasani. Oh, saya ingat itu Habibi, rupa-rupanya Hasani. Minta maaf Ustaz. Saya tersalah baca. Waalaikumsalam. Al-Hasan itu. Lama tak nampak Ustaz. Ustaz sihat ke? Alhamdulillah. Ini sebenarnya tadi kepencet untuk naik ya, berhubung ada di atas ya. Silakan bagi pandangan Karena macam mana Ustaz ini. Saya tadi kayaknya ada Aris. Biasanya Aris itu ketika naik perihal mengenai masalah pembahasan yang tadi, terkadang saya tidak menyimak, terkadang itu menggunakan dari Ad-Darimi, terkadang menggunakan itu. Sedangkan Ad-Darimi ini Usman terkenal Ad-Darimi ke memang Ustaz? ya Usman Ad-Darimi ke Ustaz? Oh, ya. ya, dikarenakan Ad-Darimi di situ memang
diakui oleh para ulama itu adalah musyabbihah. Mujassimah musyabbihah, betul. Termasuk juga di situ adalah Imam Ibnu Qutaibah. Imam Ibnu Qutaibah juga demikian, banyak Ibnu Qutaibah. banyak juga penyampaian ulama mengatakan bahwasanya termasuk mujassim. Terus kedua, Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitab fatwanya menjelaskan ketika ada dari para imam-imam salaf mengatakan fauqas sama ataupun alal aras, maka hadza la yadullu mahallan lillahi ta'ala atau alallahi ta'ala. Jadi Imam Ibnu Taimiyah dalam keterangan yang lain mengatakan perihal alal arsy atau fauqas sama, beliau sangat mengecam bahwasanya itu bukan menunjukkan mahal terhadap Allah. Nah, sehingga ketika menyampaikan seperti itu berarti beliau itu adalah tafwid. Apa itu tafwid? Tafwid itu adalah memasrahkan maknanya. Keseluruhan termasuk maknanya itu diserahkan. Makanya kalau misalkan mengatakan bahwasanya saya tafwid tapi masih memberikan makna secara lugawi, itu sudah keluar dari konteks tafwid. Karena tafwid itu adalah memasrahkan kaifiyah dan maknanya, kata Imam Ahmad bin Hambal. Memasrahkan Bila kaifin wala maknan ya Ustaz ya. Kaifin wala maknan. Jadi dipasrahkan. Ya betul. Apa itu kaifnya di situ dan juga maknanya. Bahkan dikecam oleh Al-Imam Asy-Syatibi bahwasanya dikecam oleh Imam Asy-Syatibi bahwasanya termasuk bid'atu zahiriyah, termasuk bid'ah yang tergolong mazmumah, yaitu madhabul zahiriyah. Kalau madhabul zahiriyah dalam fikih itu tidak bisa diikuti dikarenakan itu contohnya seperti Imam Ibnu Hazm dan juga madhab zahiriyah yaitu Daud al-Zahiri. Tapi kalau madhabul zahiriyah dalam masalah ulumul Quran dalam hadis ataupun dalam akidah, itu adalah memaknai ayat-ayat mutasyabihat di apa itu dengan menggunakan makna zahirnya. Itu termasuk bid'atu zahiriyah, kata Imam Asy-Syatibi. Lah terkadang juga menggunakan referensi-referensi yang digunakan oleh Imam Ibnu Katsir. Seandainya baik maka sebelumnya maka akan dikerjakan. Perlu diketahui Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya beliau sangat memuji terhadap orang yang pertama kali mengadakan maulid. Dan itu merupakan pekerjaan yang baik, kata Imam Ibnu Katsir. Makanya ketika berlandasan dengan seandainya baik maka akan dikerjakan dikerjakan oleh para pendahulu. Nah, maka ditengok gitu, itu khitabnya terhadap siapa? Pasti di situ ada keterangan para ulama itu terhadap kufar. Ada menerangkan bukan khususnya terhadap kufar, namun hal tersebut ini dikhususkan terhadap kasus tertentu seperti itu, tidak umum. Gitu saja. Jadi Imam saya interested lagi satu ni Ustaz Ibn Hasani. Jadi Imam Syatibi ada menyatakan bahwasanya kaum Zahiri ini dia adalah bid'ah yang mazmumah. Betul ada menyatakan begitu. Sebab kenapa? Sebab Imam Syatibi ini dia dipegang oleh Wahabi Ustaz. Imam Syatibi ini ada tak dalam kitab memang mengatakan begitu, bahwasanya orang yang mengikut ayat mutasyabbih secara zahir itu adalah kaum bid'ah yang mazmumah? Ada Ustaz? Ada. Bentar. Okey, baik. Itu sajalah Ustaz. Okey, syukran Ustaz. Terima kasih Ustaz sebab naik. Hari ini tak mengajar ke Ustaz? Biasanya Ustaz mengajar. Tak sempat, lama Ustaz tak naik di live Kaza sampai mustaqil jiddan. Okey, baik kawan-kawan, Ustaz MBD, terima kasih Ustaz. Kaza sudah limit waktunya, sudah kena end live. Apa perlu saya bacakan? Tak apa Ustaz, tak apa. Gimana? Tapi kalau dibacakan biar kawan-kawan mungkin nak referennya, sila bacakan dia punya kenyataan daripada Imam Syatibi yang mengatakan bid'ah yang mazmumah kaum Zahir itu. Silakan Ustaz. Ya, bentar dulu ya. Saya mau on cam kan. Ini mungkin closing statement berhubung sudah waktunya maghrib ya. Iya, sudah nak end live. Bentar dulu. Ini masih lemot kitabnya. Bentar. Ini Geram aku dengan Fauzia tadi, kamus pun Jamia. Itulah kamus pun Jamia. Ayo.
Kamus pun Jami ya, belah doi. Yang berat betul lah. Bentar. Kamus pun Jahmiyah ya. Baru hari ini saya pun pernah dengar kamus pun Jahmiyah. Aduh. Ini. Jumpa besok jam baik-baik. Ini. Wa mithaluhu fi millatil Islam madhahibu zahiriyah fi itsbatil jawarih. Itu madhabul zahiriyah. Lirabbi al-munazzah anin naqais minal aini wal yad wal rijli wal wajhi al mahsusat wal jihad wa ghairi dzalika minal thabiti lil muhdatsati. Jadi termasuk di sini juga perkara yang bid'ah muhdasah, yaitu madzhabuz zahiriyah, yaitu mazhab yang memaknai Al-Qur'an secara zahiriyahnya, fi itsbatil jawarih, di dalam menetapkan anggota badan ataupun anggota lirabbi terhadap Tuhan, al-munazzahi Seperti tangan anin ya naqais. Ustaz ya. Tangan, sekalipun mengatakan bahwasanya mempunyai tangan Tak tapi sama. tidak sama dengan tangannya Allah, Tak sama. mempunyai Tapi kaki tapi kalau tidak sudah sama dengan isbat Nabi Muhammad. jaware, tapi kalau sudah isbat jaware, maka itu dipanggil ahli bid'ah yang hodo ya Ustaz, mazmumah. Ya, al-mujassimah. Jadi kawan-kawan ini Imam Syatibi ni selalu diguna ni. Imam Syatibi selalu diguna oleh Wahabi. Imam Syatibi mengatakan bahwasanya orang yang menggunakan metode menzahirkan makna ayat mutasabbihat secara zahir ayat, secara makna zahir ayat ataupun kita panggil literal, maka orang itu dipanggil mujassimah dan itu dipanggil ahli bid'ah mazmumah yang tercela, yang dipanggil kullu bid'atin dhalalah itu. Jadi ini ahli bid'ah yang dhalalah bila orang itu menzahirkan arti daripada ayat mutasyabihat secara literal menurut Imam Syatibi. Yang perlu itu apa ahli itu? bid'ah. Yang perlu diketahui, Imam Asy-Syatibi di sini mempunyai konsep berbeda. Yang ini terkadang dibenturkan, berbeda dengan ulama yang lain. Kalau ulama yang lain, ulama yang lain itu membagi ada bid'ah hasanah, ada bid'ah yang madmumah. Ini kalau ulama-ulama yang lain. Kalau Imam Asy-Syatibi itu tidak. Imam Syatibi Bagaimana memang beliau? satu ya Ustaz? Kalau Imam Asy-Syatibi cuma Memang satu, satu, apa? Oh. Ya, tapi pengertiannya seperti Gimana? ini, namun disalahartikan. Oh, gimana? Artinya Gimana? seperti ini Gimana maksudnya. itu? Imam Gimana? Asy-Syatibi, kalau misalkan ada sesuatu muhdatsat, sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi, tapi tidak menyalahi syariat, beliau tidak setuju dikatakan bid'ah. Seperti itu. Jadi di situ ada kelanjutan yang tidak menyalahi ya Ustaz ya. Artinya Paham. kalau tidak menyalahi, kalau di dalam ulama yang lain di situ memberikan definisi, kalau misalkan tidak menyalahi syariat ataupun wafaqas syariah, maka itu adalah bid'ah hasanah. Tapi kalau Imam Asy-Syatibi Sahih, tidak, itu kalau yang misalkan di mu'tabar. situ tidak dilakukan oleh baginda Nabi, tapi itu mencocoki, tidak berseberangan dengan syariat, masaudirus syariah, maka Imam Syatibi mengatakan, oh ini bukan bid'ah hasanah, ini justru ini bukan bid'ah. Itu maksudnya dari Imam Syatibi. Oh, malah lebih Dia tidak tinggi, mengatakan bid'ah saja ya Ustaz ya. Justru bunuh diri kalau pakai Imam Asy-Syatibi. Bunuh dirinya bagaimana? Karena Imam Asy-Syatibi di situ tidak mendudukan pada kategori bid'ah kalau itu cocok dengan syariat. bahkan oke, paham. itu syariat Jadi maksud namanya. Imam Syatibi itu Maksudnya. muhdas yang terkeluar daripada syariat, maka itu dikatakan bid'ah. Bila ianya tidak terkeluar daripada syariat keseluruhannya, maka itu tidak bid'ah. Begitu ya menurut Imam Syatibi Ustaz. Faham? Betul. Artinya seperti Baik, ini. Ustaz, terima kasih. Apa itu? Ini kan di bawah. Itu pemahaman dari Ibnu Hasani, bukan dari ulama. Oke, kita buka dulu sebentar ya Kak, saya sebentar kitabnya. Gimana? Oh, ada yang Mana ada membantah. yang kata begitu ke Ustaz? Ya, ini Yulianto, ini orang cuma baca, tim baca. goreng. Asik. Iya, iya. Ini Baca dia itu hanya supaya tim hore, orang yang serah tidak umat, tahu kitab ya. seperti itu. Orang yang tidak Betul, tahu kitab betul. berkomentar Lanjut, seperti itu. lanjut. Tim hore lah tepatnya. Bentar saya bacakan referensinya dulu. Lebih enak. Bentar. Kalau Yulianto ini memang terkenal, Memang. sudah terkenal tim hore.
Ya fitnah ini emang dahsyat sekali sih akhir zaman anak aja. Nah, makanya kalau saya pribadi termasuk bid'ah yang sangat tersesat di situ adalah rela dengan kebodohan. Tidak mau belajar, Nauzubillah. hanya menjadi tim hore. Ruwadidoh. Ya. Bentar saya bacakan. Satibi ini. Saya sudah mencatat semuanya ada perihal masalah dikatakan bid'ah, apa maulid tidak nufud itu ada maksudnya. Ini saya bacakan. Di dalam kitab itu Al-I'tisam, dia ya. Di dalam kitab Al-I'tisam, perihal tanggapan Imam Asy-Syatibi terhadap pembagian bid'ah menyampaikan anna hadzal taqsim amrun mukhtara'un. Jadi hakikatnya bid'ah sesuatu yang tidak didukung oleh teks-teks itu prinsip syariat. Nah, makanya anna hadzal taqsim amrun mukhtara'un. Jadi pembagian ini kurang bagus. La yadullu alaihi dalilun syar'iyyun. Yang di situ tidak ada dalil syar'i kalau masih dibagi seperti itu. Bal huwa nafsuhu mutadafi'un li'anna min haqiqatil bid'ah. Karena sesungguhnya hakikatnya bid'ah alla yadulla alaiha dalilun syar'iyyun, yaitu tidak ada dalil syar'i. Itu hakikatnya bid'ah. La min nususis syar'i wa la min qawaidihi. Tidak sesuai dengan nas-nas syara juga dari kaidah-kaidah syara. Idz laukana, nah ini maksudnya idz laukana hunalika ma yadullu minas syar'i ala wujubin aw nadbin aw ibahatin lama kana thamma bid'atun. Jadi saya artikan Lamakan Nabi Datun tuh. Iya, jadi saya artikan khawatir dia kata. Khawatir tim hore ini di bawah Yulianto tidak paham. Saya artikan, saya terjemahan. Jadi hakikat bid'ah itu kata Imam Asy-Syatibi yaitu sesuatu muhdats yang tidak sesuai dengan dalil-dalil syar'i, baik dari segi nusus syar'i ataupun dari qawaid-qawaidnya. Lalu bagaimana kalau misalkan muhdatsnya tersebut ini mencocoki ataupun sesuai dengan syariat? Idz laukana hunalika ma yadullu minas syar'i ala wujubin aw nadbin aw ibahatin lama kana thamma bid'atun. Nah, maka kalau misalkan di situ sesuai dengan syariat, kata Imam Syatibi, baik hasilnya di situ akan menjadi wajib ataupun sunnah ataupun ibahah, maka lama kana thamma bid'atun, maka itu bukan merupakan bid'ah. Gitu. Dar. Betul lah tuh, Wahabi ini memang mau bunuh diri, betul lah. Nggak ada yang berkualitas. Bukan Yulianto ini mau bertaubat itu hari Yulianto. Dia itu hari masuk di live Kaza, dia kata sudah dapat hidayah. Sekarang sudah balik lagi. Makanya saya sampaikan, dari kelompok-kelompok sebelah tidak ada yang berkualitas, tidak ada. Tim hore kebanyakan. Itu bukan kenyataan saya. Itu kenyataan daripada Ustaz yang hari-hari debat dengan Wahabi tahu. Ya, saya pribadi. Oke, baik. Syukran jazilah Ustaz. Siap. Jadi apa itu perlu banyak belajar seperti itu. Makanya jangan cuman belajar kullu bid'atin dhalalah. Jangan cuman belajar itu, tapi belajar bagaimana belajarnya, yaitu tengok dalam hadis lain. Contohnya di dalam Mu'jam At-Tabrani, Mu'jamul Kabir lil Imam At-Tabrani. Di situ jelas baginda Nabi ketika ditanyakan oleh Sayyidina Ali, bagaimana baginda Nabi cara kita itu menyikapi sesuatu yang tidak ada perintah larangan dalam Al-Qur'an dan hadis. Berarti kalau sudah tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis yang kita ketahui di situ adalah akwal dan takrirnya baginda Nabi. Ketika sudah tidak ada dalam akwal, af'al dan takrirnya baginda Nabi, jelas di situ tidak dikerjakan oleh baginda Nabi. Kita sepakat di sini. Kalau sudah tidak ada perintah dan larangan dalam hadis. Lah, apakah langsung jawaban baginda Nabi langsung dikatakan, oh tinggalkan itu bid'ah? Tidak, Bapak. Akan tetapi jawaban dari baginda Nabi di sini disebutkan syawiru fihil fuqaha wala tamdu fihi ra'ya khasatin. Yaitu konsultasi terhadap para ulama. Konsultasi terhadap para ulama. Wala tamdu fihi ra'ya khasatin. Bahkan dikatakan seperti itu oleh baginda Nabi. Jangan langsung hukumi dengan pikiran logikanya sendiri yang tidak mempunyai kapasitas. Jadi perbanyak baca sebelum menyalahkan amaliyah orang lain, khawatir malu.
Lanjut, syukran. Betul. Okey, baik. Syukran jazilah Ustaz. Okey, kawan-kawan sahabat-sahabat yang lain, Kaza sudah time out. Masanya sudah out. Jadi terpaksa yang live sudah overtime ni. Jadi terima kasih kalau ada hal-hal kata-kata yang salah ataupun silap